Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan merakit mesin yang kita bongkar kemarin, yaitu Honda Beat ESP 2017, di mana kondisi permasalahan Honda Beat ini kehabisan oli atau kering oli. Sudah kita jelaskan kondisi permasalahan atau yang bermasalah, yaitu di bagian piston di video kemarin. Jadi untuk video kali ini kita akan khusus untuk merakit, memasangi kondisi piston yang baru. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tutorial cara memasang ring sudah ada di video sebelumnya. Tinggal teman-teman mencari di video yang sebelumnya, ada video kita merakit kondisi posisi ring itu gimana. Oke, lanjut. Ini sudah kita coulter ya. Ini posisinya sudah baru. Dan ini adalah piston ori untuk bawaan motor Honda Beat ESP. Kurang lebih seperti ini cara pemasangan. Sudah berulang kali sudah kita jelaskan. Kalau sekiranya mungkin teman-teman yang ada pertanyaan dan mungkin belum paham, bisa isi kolom komentar di bagian video ini. Nanti kita akan bantu jawab, mendiskusikan permasalahan khususnya Honda Beat dan pada umumnya adalah permasalahan bengkel motor. Oke, lanjut. Kita akan memasangi. Ini adalah piston sudah kita rakit ringnya dan kita tinggal masang bloknya. Ini oversize kita oversize 50. Nah, ini seperti biasa teman-teman yang mungkin ada timbul pertanyaan, Mas, motorku mungkin ada kejadian yang sama, dan mungkin ada pertanyaan juga yang pernah mengalami hal yang sama, yaitu Honda Beat mengalami kering oli atau suara kasar. Bisa pelototin video ini terus menerus, dalam arti pelajari dari awal sampai akhir, jangan di skip. Mudah-mudahan bisa ada maknanya dan bisa dipetik hikmah atau ilmunya dari video ini dan bisa diterapkan di rumah. Mungkin untuk teman-teman bengkel ini adalah hal yang tidak asing, yang merakit seperti ini. Teman, kita nggak ada salahnya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Oke, kita pasang blok kopnya seperti ini. Kita tekan dulu ringnya. Di sini ada ring kompresi 2 biji dan ring oli ada 3. Jadi semuanya komplit 5 biji ring. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tarik kampratnya, kita tekan. Nah, paskan kondisi piston atau TMA, kondisi timing, kondisi piston di titik mati atas. Habis itu kita pasang karet tensioner, karet kamprat. Lanjut kita pasang packing block. Nah, kita pakai yang baru, jangan sampai menggunakan yang bekas, terlalu resiko. Kalaupun misalnya bekas itu masih bagus, tetap terlalu resiko untuk bocor karena kompresi ini kuat. Nah, kita sarankan kalau teman-teman mungkin ada atau teman-teman bengkel yang memasang packing block ini tanpa lem, monggo silahkan. Tapi untuk kita pribadi tetap walaupun tipis tetap menggunakan lem, karena sebenarnya rekomendasi pabrik enggak menggunakan lem, cuman ada pengecualiannya. Kalau seandainya pabrik nggak menggunakan lem, kondisinya masih kering tanpa ada tersentuhan oli, itu bedanya. Jadi kalau langsung dipasang, monggo, rekomendasinya pabrik. Tapi kalau kita berpikir untuk tanpa menggunakan lem itu kayaknya tidak mungkin, karena kondisi ini sudah kena oli, blok kopnya sudah kena oli. Walaupun dibersihkan sebersih mungkin pakai amplas, tetap kita kurang yakin kalau nggak menggunakan lem, karena masalah akan datang berikutnya. Biasanya sudah kita praktekkan, kondisi pasang pakai lem sekitar 2-3 bulan pasti rembes. Daripada mengambil resiko kita bongkar lagi kondisinya bocor, alangkah baiknya kita cari aman, kita selalu menggunakan lem. Oke, mau menggunakan lem atau enggak, monggo, terserah teman-teman semua atau teman-teman bengkel punya unek-unek masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Jadi kita enggak bisa menyalahkan antara yang satu dengan yang lain. Kita cukup mempunyai pendapat masing-masing
Jadi mau diikutin monggo, kalau enggak ya terserah. Intinya kita mempunyai pendapat masing-masing dan itu aman. Kita cari aman, intinya seperti itu. Oke, kita pasang kopnya. Jangan lupa bos-bosan pendowelnya dipasang. Habis itu nanti kita tarik kamprat, tekan kopnya, langsung baut kunci 4 biji dan baut 10-an kanan sebelah kiri. Oke, kita langsung pasang. Habis itu kencengin. Nanti kita tinggal masang kondisi timing gear timing atau gear kamprat. Oke, kalau seandainya nanti misalnya masih ada, kondisi kemarin kita sudah dengarkan suara kasarnya dan kita nanti akan pasangi, kita tes bagaimana suaranya. Kalau sekiranya nggak ada permasalahan lain, kita langsung Ryan dan kita pasrahkan ke beliau yang punya motor. Namun kalau seandainya masih ada permasalahan, biasanya kalau timbul suara kasar di bagian gardan, biasanya yang terjadi kalau nggak rollernya sudah mulai kocak atau sudah mulai peang, biasanya di bagian rumah roller. Nah, permasalahan yang timbul nanti kita akan cek satu persatu. Namun kenapa kemarin kita nggak bongkar dulu di bagian gardan, karena kita sudah mendapat riwayat dari beliau yang punya motor, kalau motor ini ngejim dan kehabisan oli di jalan. Jadi kita yakin ini pasti permasalahan di piston dan piston. Nah, sebelum mengecek yang lain, misalnya kayak gardan, ruang gardan, bimbel, rumah roller dan roller, kita fokus di bagian piston dulu karena ada riwayat kehabisan oli. Nah, di situ satu permasalahan sudah kita temukan, yaitu di bagian piston. Langsung kita bongkar dan eksekusi, ternyata memang benar pistonnya sudah hancur. Nah, kalau seandainya sebelum piston kehabisan oli, mungkin ada timbul suara kasar sedikit di bagian gardan. Nah, kita nanti akan bongkar dulu. Namun kita selesaikan permasalahan besar dulu. Nah, oke, kita kencengin baut 4 biji, baut ancer atau tusuk sate. Kita kencengin. Nah, oke, ini adalah baut blok 10-an 2 biji. Habis itu kita lanjut bagian kamprat. Kita buka dulu setelan kamprat. Nah, di sini ada tensioner kamprat untuk pengendor kampratnya di situ. Kita kendorin dulu, habis itu kita pasang. Kita tes dulu bolt-boltnya, siapa tahu ada yang kendor. Kita topkan dulu. Nah, ini noken as kita topkan, ada tonjolan di noken as ini, kita ujung ke depan. Jangan lupa topnya ada garis atas bawah. Kita kendorkan, luruskan baut, luruskan garis atas bawah dengan kondisi baut. Nanti otomatis akan ketemu titik top dan kondisi piston sudah di TMA dan klepnya sudah longgar semua kanan kiri, atas bawah, berarti ini sudah normal. Pastikan kondisi terakhir adalah setelan klep yang nggak bermasalah, dalam arti nggak terlalu kenceng juga nggak terlalu kendor. Dalam arti kita ngambil kondisi kalau menggunakan puller itu 0,05, tapi kalau sudah menggunakan insting biasanya kondisinya ini antara kenceng dan longgar. Jadi bisa dibilang menggunakan perasaan kalau sudah tanpa menggunakan puller. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya, mudah-mudahan perakitan mesin ini atau penjelasan kita dari awal sampai akhir bisa dimengerti dan teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Monggo sekiranya ada yang kurang jelas tanyakan di bawah kolom komentar video ini. Mudah-mudahan sedikit celometan tentang perakitan Honda Beat ESP ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan mungkin ada pertanyaan tentang piston atau merek piston ataupun produk-produk dari Honda diadopsi ke bagian mana mungkin atau menggunakan merek lain.
itu monggo nanti kita akan bantu jawab. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun, ikuti terus videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.